terakhir hidup manusia bukan sesederhana napas yang tersendat atau mata yang mulai redup. Dalam Islam, momen itu adalah transisi besar antara dunia dan alam barzakh, sebuah fase yang tak bisa dijangkau mata manusia biasa. Seseorang yang sekarat sebenarnya berada di antara dua realitas. Ia masih melihat keluarga yang menangis, tapi di satu sisi, ia juga mulai melihat sesuatu yang tak pernah muncul dalam hidupnya, kedatangan malaikat maut. Pemandangan ini begitu nyata bagi ruh, tapi tidak bagi yang hidup. Dalam sakaratul maut, pandangan manusia mulai berubah. Dunia yang sebelumnya terang menjadi kabur, sementara kehadiran makhluk yang tidak tampak perlahan muncul jelas. Malaikat maut tidak selalu datang dengan wujud menakutkan bagi orang beriman. Ia datang membawa ketenangan dan senyuman halus. Namun bagi pelaku dosa, sosoknya tampak gelap, tajam, dan mencengkeram. Semua ini disadari oleh ruh, bahkan ketika tubuhnya tak lagi mampu berbicara. Detik itu, seseorang mulai mendengar suara-suara aneh, bukan dari manusia, tetapi dari alam yang lain. Ada suara panggilan halus, seperti bisikan yang menawarkan ketenangan. Ada juga suara berat yang membuat dada semakin sesak. Nafasnya naik turun, tetapi ruhnya sudah mulai keluar perlahan dari tubuh. Orang lain mengira ia sedang berjuang hidup, padahal ia sebenarnya sedang menyaksikan dua dunia bertabrakan di depan mata. Ketika rasa sakit mencapai puncak, pandangan manusia berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat dunia nyata seperti sebelumnya. Malaikat yang mengawalnya berdiri di sisi kanan dan kiri. Ada cahaya yang membentang di ujung penglihatannya, sementara tubuhnya diranjang tampak seperti cangkang kosong. Pada momen ini, ruh sadar betul bahwa ia sedang berada dalam perjalanan yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun, tidak oleh dokter, keluarga, atau dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, napas terakhir keluar, tubuh terkulai diam, tapi ruh masih sepenuhnya sadar. Ia melihat keluarganya menangis, ibunya memeluk jasadnya, atau istrinya tak berhenti memanggil namanya. Namun panggilan itu tak lagi bisa dijawab. Di sisi lain, malaikat mulai menuntun ruh, mengajaknya menjauh dari tempat yang dulu ia sebut rumah. Itulah momen ketika seseorang benar-benar paham dunia telah meninggalkannya, dan ia sedang memasuki bab pertama dari kematian. Penarikan ruh. Tidak ada momen di dunia yang lebih menentukan daripada ketika ruh benar-benar mulai dipisahkan dari tubuh. Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW menggambarkan penarikan ruh sebagai proses yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa diperlambat. Bahkan sedetik, pada detik itu, manusia menyadari betapa lemahnya dirinya. Tubuhnya seperti daging tanpa kekuatan, sementara ruhnya mulai terasa ditarik dari setiap sisi, mulai dari ujung kaki hingga kepala. Sensasinya bukan sekadar sakit, tetapi seperti ada sesuatu yang merenggut bagian terdalam dari jiwanya. Bagi orang beriman, penarikan ruh terasa sangat lembut. Dalam hadis, digambarkan ruh keluar seperti tetesan air mengalir dari mulut kendi. Ada kedamaian, ada ketenangan, dan malaikat datang dengan wajah bercahaya. Ruh menyadari itu, merasakan getaran halus yang membuatnya tenang. Ia seperti sudah mengenali panggilan itu sejak lama. Tidak ada ketakutan, hanya harapan, dan cahaya yang muncul di sekelilingnya seakan memeluknya, meyakinkannya bahwa perjalanan baru ini akan penuh rahmat. Namun, bagi orang yang bergelimang dosa, semuanya terasa berbeda. Ruhnya enggan keluar, berpegangan pada tubuh, seakan tahu bahwa perjalanan selanjutnya tidak akan menyenangkan. Hadis menggambarkan proses itu seperti besi berduri yang ditarik dari kain basah, menyobek, merobek, menyiksa. Sensasi ini bukan hanya rasa sakit fisik, tapi rasa takut yang menusuk. Ruh melihat wajah malaikat yang datang dengan rupa sangat keras, tajam, dan menakutkan. Tidak ada cahaya lembut, yang ada hanya aura gelap yang membuat setiap detik terasa seperti hukuman. Saat ruh mulai tercerabut hingga ke dada dan tenggorokan, manusia di sekelilingnya melihat hanya tubuh yang kejang, mulut yang terbuka mencoba bernapas, dan mata yang mulai membesar. Tapi ruh melihat lebih banyak. Ia melihat dirinya sendiri sedang ditarik. Ia melihat malaikat berada sangat dekat. Ia melihat dua dunia saling bertumpuk. Ketika tenggorokan terasa seperti dikunci dan napas terhenti, ruh menyadari bahwa garis antara hidup dan mati tinggal selebar sehelai rambut.
Dan ketika tarikan itu mencapai puncak, semuanya terputus. Ruh tercabut sepenuhnya, terlepas dari tubuh yang selama ini menemaninya puluhan tahun. Di saat itu, ruh mendengar suara yang tidak didengar manusia lain, suara malaikat yang memanggilnya, suara langkah menuju alam lain, dan suara dunia yang perlahan menghilang. Tubuhnya mungkin sudah terdiam, tapi ruhnya masih hidup, masih sadar, dan masih merasakan semuanya. Inilah awal perjalanan panjang di alam barzah, perjalanan yang tidak bisa dihentikan siapapun. Ruh melihat tubuhnya sendiri begitu ruh terlepas sepenuhnya dari tubuh. Hal pertama yang ia saksikan adalah sesuatu yang membuatnya terdiam. Ia melihat dirinya sendiri. Tubuh yang biasanya ia kendalikan kini terbujur kaku, tidak bergerak, seperti boneka yang kehilangan jiwa. Bukan mimpi, bukan halusinasi, ini adalah kesadaran penuh. Ruh menyadari bahwa ia sedang berdiri atau melayang tepat di samping jasadnya. Dunia yang selama ini ia yakini nyata, tiba-tiba terlihat seperti panggung yang kini tidak lagi memerlukan perannya. Pada momen itu, Ruh bisa melihat hal-hal yang manusia hidup tidak pernah bisa lihat. Ia melihat aura keluarganya yang berkumpul. Ia melihat ketakutan yang sebenarnya tidak terucap. Ia mendengar suara hati mereka, bukan hanya tangis. Ia bahkan dapat melihat malaikat yang berdiri di dekat tubuhnya, seperti penjaga antara dua alam. Kesadaran ini begitu tajam dan menyakitkan. Ruh menyadari bahwa semua keterikatan duniawi yang ia kejar kini tidak berarti apa-apa. Rumah, harta, jabatan, semuanya terlihat seperti bayangan kosong yang tidak bisa dibawa pergi. Ruh mencoba menyentuh tubuhnya, namun tangannya menembus seperti kabut. Ia mencoba memanggil keluarganya, namun tak satu pun menoleh. Suaranya tidak lagi memiliki frekuensi dunia. Ia seperti berada di ruangan yang sama, tetapi pada dimensi yang berbeda. Kesadaran bahwa ia tak dapat kembali ke tubuhnya lagi mulai memukulnya kuat. Inilah momen ketika rasa penyesalan pertama mulai muncul, terutama bagi mereka yang menunda kebaikan ketika hidup. Ruh mulai sadar bahwa segala kesempatan memperbaiki diri sudah benar-benar tertutup. Beberapa detik setelah itu, Ruh mulai melihat malaikat lain turun dari arah yang tidak bisa dipahami manusia, bukan dari pintu, bukan dari langit-langit, tetapi seperti muncul dari celah antara dunia. Bagi ruh orang beriman, para malaikat itu tampak lembut dan wajahnya menenangkan. Namun bagi ruh orang bermaksiat, malaikat yang datang tampak mengerikan, dengan tatapan tajam dan wujud yang membuat ketakutan menyergap seluruh jiwa. Ruh melihat semuanya ini secara langsung, tanpa filter, tanpa perlindungan. Saat keluarga mengguncang tubuh yang kini tak bernyawa, memanggil-manggil nama, atau membaca doa, ruh hanya bisa menyaksikannya. Ia tahu bahwa tubuh itu sudah tidak bisa menampungnya lagi. Perlahan, malaikat mulai memanggil ruh untuk meninggalkan tempat itu. Ruh menatap untuk terakhir kalinya tubuh yang dulu ia banggakan, rawat, dan penuhi dengan dosa atau amal. Dan pada momen itulah, satu kesadaran muncul kuat dalam batinnya. Aku sudah meninggal, dan perjalanan baruku sudah dimulai. Momen ketika kematian terjawab setelah ruh melihat tubuhnya sendiri. Ada satu momen yang menjadi titik penentu, ketika malaikat mulai membawanya naik ke atas, menuju langit pertama. Pada saat itu, ruh mendengar percakapan yang tidak pernah ia dengar selama hidup. Para malaikat bertanya satu sama lain, "Ruh, siapakah ini?" Pertanyaan ini tidak pernah ditujukan pada manusia hidup, hanya pada mereka yang telah meninggalkan dunia. Dan dari cara malaikat memanggilnya, ruh langsung memahami jawabannya. Ya, ia benar-benar sudah mati. Jika ruh itu orang beriman, malaikat menjawab dengan suara penuh hormat, "Ini adalah ruh yang baik, anak Adam yang saleh." Ucapan itu membuat ruh merasakan ketenangan yang luar biasa, seperti seluruh langit menyambut kedatangannya. Namun bila ruh itu pendosa, malaikat menjawab dengan suara dingin, "Ini adalah ruh yang buruk." Dan tiba-tiba seluruh perjalanan terasa gelap dan berat. Kesadaran bahwa seluruh amal kini terbuka jelas di hadapan malaikat membuat ruh gemetar, karena ia tidak lagi punya kesempatan untuk memperbaikinya. Di saat ruh semakin naik, ia melihat dunia di bawahnya semakin mengecil. Rumahnya, keluarganya, bahkan jasadnya perlahan tampak jauh, seperti bukan lagi bagian darinya.
Ia menyadari satu hal yang paling menyesakkan. Tidak ada jalan kembali. Semua pintu yang dulu terbuka kini tertutup rapat, digantikan pintu alam barzah yang penuh misteri. Sambil melayang di antara dua alam, Ruh merasakan perasaan paling aneh. Ia ada, tapi tidak bisa lagi menyentuh dunia yang dulu ia cintai. Pada titik tertentu, Ruh dibawa berhenti oleh malaikat penjaga. Di sana, sebuah buku catatan amal terbuka tidak seperti buku fisik, melainkan cahaya yang berisi rekaman seluruh hidupnya. Setiap kata, perbuatan, niat, dan dosa terpampang. Bagi ruh mukmin, cahaya itu menenangkan. Bagi ruh pendosa, cahaya itu seperti api yang membakar penyesalan paling dalam. Semua penilaian ini terjadi dalam sekejap, namun meninggalkan bekas yang dalam di jiwa ruh. Dan akhirnya, tibalah kalimat yang membuat ruh terdiam sepenuhnya. Malaikat berkata bahwa ia tidak lagi termasuk penghuni dunia. Statusnya telah berubah dari manusia hidup menjadi penghuni barzah. Tidak ada negosiasi, tidak ada permintaan, tidak ada kompromi. Ruh menyadari bahwa seluruh urusan dunia yang ia tinggalkan tak lagi bisa ia urus. Ia hanya bisa menatap ke bawah, melihat keluarganya menangis di sisi tubuhnya, lalu menatap ke atas pada jalan panjang yang sudah menunggunya. Disinilah kematian bukan sekadar perpisahan tubuh dan ruh, tetapi pernyataan resmi bahwa hidup sudah benar-benar selesai. Saat jasad dimandikan, ketika ruh dibawa turun kembali ke sekitar jasadnya, ia melihat keluarga menyiapkan pemandian jenazah. Suasana yang biasanya ramai kini begitu hening. Air mulai dipanaskan, perlengkapan mandi jenazah disiapkan, dan kain kafan dibentangkan. Namun yang paling mengguncang adalah kenyataan bahwa ruh melihat semua itu sambil berdiri di samping tubuhnya sendiri. Tidak lagi mampu masuk kembali. Ia melihat tubuh itu seperti benda asing yang tak lagi menyimpan kehidupan. Seseorang yang dulu bergerak, berbicara, tertawa, kini hanya diam kaku. Saat jasad diangkat ke tempat pemandian, ruh mengikuti di sampingnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa mayit mengenal siapa yang memandikannya. Ruh melihat tenggen-tenggen yang membasahi tubuhnya, meratakan air, menggosok bagian tubuh yang dulu ia jaga atau malah ia gunakan untuk bermaksiat. Namun kini semua itu tak berguna. Setiap sentuhan terasa asing bagi tubuh itu. Tapi ruh merasakan beban emosinya. Ia melihat betapa lemahnya tubuh tersebut tanpa ruh. Tidak ada kekuatan, tidak ada suara, hanya daging yang menunggu dibersihkan sebelum kembali ke tanah. Air pertama kali disiramkan. Bagi ruh orang beriman, momen itu terasa lembut, seperti pembersihan terakhir sebelum perjalanan panjang. Namun bagi ruh pendosa, pemandian terasa seperti penghakiman. Setiap bagian tubuh yang digosok membuatnya mengingat dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Ruh melihat wajahnya sendiri, pucat dan membiru. Mungkin dulu wajah itu sering tersenyum, mungkin pernah sombong, mungkin pernah menangis. Kini semuanya sudah tak berarti. Ruh mulai bertanya dalam batinnya, kenapa dulu aku tidak mempersiapkan saat ini? Ketika tubuh dimiringkan dan air mengalir ke punggung, ruh berada tepat di belakang jasadnya, seolah ingin membantu, ingin bergerak, tetapi tak bisa. Setiap doa yang dilafalkan orang yang memandikan terdengar jelas oleh ruh, meski tidak terdengar oleh manusia lain. Ruh juga mendengar ucapan malaikat yang mencatat momen itu. Bagi ruh mukmin, doa-doa itu seperti angin sejuk. Namun bagi ruh pendosa, doa itu seperti pisau yang mengingatkannya bahwa seluruh amal telah selesai. Dunia benar-benar menutup pintunya. Setelah selesai dimandikan, tubuh dikeringkan dan dibungkus kain kafan putih. Ruh melihat kain itu membalut tubuhnya rapat, seperti pelindung terakhir sebelum penghujung perjalanan dunia. Tapi bagi ruh, itu bukan perlindungan, itu tanda perpisahan. Ketika tubuh diangkat dan dipindahkan, ruh merasa seperti banner-banner ditarik menjauh dari kehidupan. Ia menyadari bahwa ini adalah terakhir kalinya melihat tubuh yang dulu ia banggakan. Dan di dalam diamnya, ruh berbisik pada dirinya sendiri, inilah akhirnya. Aku bukan lagi penghuni dunia. Diusung menuju kubur. Ketika jasad selesai dikafani,
tubuh itu diangkat ke atas keranda. Disinilah ruh Banner-Banner merasakan perpisahan yang paling dalam. Setiap langkah orang yang mengangkat keranda terdengar bergema di telinga ruh. Ia mengikuti keranda itu, berjalan di sampingnya, seperti bayangan yang terikat. Dalam banyak riwayat, ruh orang beriman akan berkata, "Cepatkan aku, cepatkan aku." Tapi ruh pendosa menjerit ketakutan, "Kemana kalian membawaku?" Meski begitu, tak satu pun manusia hidup mendengar jeritan itu. Saat keranda mulai keluar dari rumah, ruh melihat tetangga-tetangganya menunggu di luar. Ada yang membaca doa, ada yang hanya terdiam, ada pula yang menunduk dalam duka. Namun, dari semua itu, ada satu hal yang sangat menyakitkan bagi ruh. Ia melihat bagaimana dunia tetap berjalan tanpa dirinya. Anak-anak berlari bermain, pedagang lewat dengan motor, burung-burung tetap berkicau, tidak ada yang berhenti. Bagi ruh, ini seperti tamparan keras bahwa hidup manusia tidak seistimewa yang ia kira. Keranda mulai diarak menuju masjid. Langkah kaki orang-orang bercampur dengan suara talqin dan doa. Ruh berjalan tepat di sisi kanan keranda, mengikuti tanpa bisa menolak. Ketika keranda diangkat lebih tinggi, ruh seolah ikut tertarik naik. Ia merasakan pertentangan aneh dalam dirinya, sebagian ingin pergi, sebagian ingin kembali. Ini adalah momen di mana ruh Banner-Banner memahami betapa singkatnya hidup di dunia. Semua ambisi, kemarahan, dendam, kecemburuan, semuanya terasa bodoh dibandingkan perjalanan panjang yang kini terbentang di depannya. Ketika disyalatkan, ruh melihat ratusan tangan terangkat mendoakannya. Doa-doa itu seperti cahaya yang terbang ke langit. Ruh beriman merasakan kehangatan dari setiap doa, seolah pintu-pintu langit terbuka sedikit demi sedikit. Namun ruh pendosa justru merasa bergetar ketakutan, karena doa yang kurang tulus atau kehidupan yang penuh maksiat membuat cahayanya redup. Ia melihat para malaikat mencatat setiap suara orang yang mendoakannya. Semua itu membuat ruh menyadari bahwa apa yang dibawa ke kubur bukanlah harta, tetapi nama baik dan amal. Setelah salat, keranda kembali diangkat. Kali ini perjalanan menuju kuburan terasa lebih berat. Jalan setapak menuju pemakaman seperti terasa panjang dan sunyi. Ruh mengikuti seluruh perjalanan itu, melayang di samping keranda, merasakan campuran antara ketakutan dan penerimaan. Ketika kuburan mulai terlihat dari kejauhan tanah merah, pepohonan besar, suara angin hati ruh mulai bergetar. Inilah tempat yang akan menjadi rumahnya hingga hari kiamat. Tidak ada kasur, tidak ada lampu, tidak ada kehangatan manusia, hanya gelap, tanah, dan penantian yang panjang. Keranda tiba di area pemakaman. Ruh mengikuti dekat sekali, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika tanah digali dan jasad mulai diturunkan, ruh berdiri tepat di sisi liang lahat. Ia melihat tubuhnya dibaringkan. Setelah itu papan kayu dipasang, dan saat segenggam tanah pertama dijatuhkan, ruh merasakan sesuatu yang sangat nyata. Dunia mulai Banner-Banner menutup pintunya. Suara tanah yang menimpa papan terdengar seperti guntur di telinga ruh. Meski bagi manusia hanya terdengar seperti suara tanah biasa. Setelah para pengantar pergi dan langkah kaki mereka menjauh, suasana berubah total. Angin seakan berhenti, suara burung tidak lagi terdengar. Dan di dalam kubur di tempat yang gelap itu, ruh merasakan keberadaan makhluk lain. Udara menjadi berat, seperti ada tekanan dari segala arah. Inilah momen paling sunyi dalam hidup seorang manusia. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, tidak ada suara manusia. Yang tersisa hanyalah dirinya dan dua malaikat yang sedang bersiap menghampiri. Tiba-tiba tanah di dalam kubur bergetar. Dua cahaya gelap muncul dari arah yang tidak memiliki arah. Dari dalam gelap itu, muncullah malaikat Munkar dan Nakir, bukan seperti malaikat yang digambarkan lembut, tetapi wujud yang membuat seluruh ruh gemetar. Mata mereka besar, berwarna biru menyala. Wajah mereka bukan wajah manusia, dan suara langkah mereka terdengar seperti petir yang teredam. Bagi ruh orang beriman, ketakutan itu tetap ada, tetapi tertahan oleh cahaya iman. Namun bagi ruh pendosa, ketakutannya berubah menjadi rasa ingin lari. Meski tidak ada tempat untuk lari,
kedua malaikat itu mendekat, dan suara mereka menggelegar seperti guruh yang mengguncang jasad. Mereka tidak berbicara dengan lembut. Mereka bertanya dengan suara yang membuat seluruh alam kubur bergetar. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Pertanyaan sederhana yang dulu sering didengar di dunia, tapi di alam kubur terasa seperti ujian yang menentukan nasib selamanya. Ketika ruh beriman menjawab, cahaya muncul di sekitarnya. Tapi bagi ruh pendosa, kata-kata itu terhenti di tenggorokan dunia, telah menutup pintunya, dan hati yang gelap tak lagi mampu menjawab. Setelah pertanyaan-pertanyaan itu dijawab, atau gagal dijawab, barulah ruh benar-benar merasakan kenyataan akhir. Kubur bukan tempat netral. Bagi orang beriman, kubur menjadi taman kecil dari surga lapang, terang, wangi, dan penuh ketenangan. Namun, bagi pendosa, kubur menyempit seperti seseorang dihimpit hingga tulang-tulangnya saling bertaut. Suara rantai, suara makhluk-makhluk yang tidak dikenal, dan rasa sesak memenuhi seluruh ruang. Dan di tengah semua itu, Munkar dan Nakir pergi, meninggalkan ruh sendirian di tempat yang menjadi rumah sementara sebelum hari kiamat. Pertanyaan yang menentukan setelah kemunculan Munkar dan Nakir. Suasana dalam kubur berubah menjadi ruang ujian yang tak dapat dihindari. Tidak ada meja, tidak ada kertas, tidak ada waktu berpikir. Yang ada hanya kegelapan pekat yang memantulkan suara detak ruh sendiri. Kedua malaikat itu berdiri di depan, memandang lurus seakan mampu menembus seluruh sejarah hidup manusia. Ruh merasakan seluruh tubuh halusnya seperti gemetar. Ini bukan sekadar tanya jawab, ini adalah penentu nasib selamanya. Pertanyaan pertama menggema layaknya petir yang menghancurkan udara. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ini adalah pertanyaan yang terdengar sederhana bagi manusia hidup, tapi bagi ruh yang kini berdiri di alam kubur, jawaban itu bukan berasal dari mulut, melainkan dari hati. Orang beriman menjawab tanpa ragu, bukan karena hafalan, tapi karena dalam hidup mereka benar-benar menjadikan Allah sebagai Tuhan. Namun bagi mereka yang lalai, lidah seolah terkunci, hati mereka gelap, dan jawaban itu tidak mampu keluar, seakan tertahan pada dinding yang tak terlihat. Pertanyaan kedua datang dengan suara yang lebih dalam, menggetarkan seluruh ruang kubur. Made, Nuka, apa agamamu? Lagi-lagi, jawabannya bukan sekadar menyebutkan Islam. Malaikat tidak mencari kata, mereka mencari keyakinan yang hidup dalam hati. Nafas ruh pendosa terasa membatu, karena selama hidup ia hanya memeluk Islam sebatas identitas, bukan sebagai jalan hidup. Ruh beriman menjawab dengan cahaya yang memancar agama, bukan sekadar label, tapi pegangan hidup sampai napas terakhir. Pertanyaan ketiga datang layaknya gema dari langit yang jauh. Maha, Dize, Rajululats, Buit Saefkum, siapakah lelaki yang diutus kepadamu? Ini merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Menyebut nama Rasul terasa natural, penuh cinta dan rindu, sehingga kubur dipenuhi cahaya lembut. Tapi bagi mereka yang jarang shalawat, jarang mengikuti sunnah, atau hidup jauh dari ajaran Rasul, pertanyaan ini menjadi penyiksaan batin yang paling dalam. Mereka tahu jawabannya, tapi tidak mampu mengucapkannya, seakan hati mereka tertutup oleh dosa yang menumpuk. Setelah ketiga pertanyaan itu selesai, segalanya menjadi jelas. Nasib ruh ditentukan bukan oleh status, bukan oleh harta, bukan oleh gelar, tetapi oleh kejujuran hatinya saat hidup. Bagi ruh mukmin, kubur mulai terasa lapang. Cahaya masuk dari arah yang tidak diketahui, dan pintu kecil menuju taman surga terbuka. Namun bagi pendosa, kubur berubah menjadi ruang sempit, gelap, dan menakutkan. Dindingnya menghimpit hingga tulang-tulangnya serasa pecah. Suara-suara asing terdengar dari sudut kubur, dan pada saat itulah ruh sadar. Pertanyaan ini bukan sekadar ujian, ini adalah penentuan tempat kembali. Kubur membuka dirinya setelah pertanyaan-pertanyaan Munkar dan Nakir dijawab. Kubur mulai menunjukkan wajah aslinya. Tidak ada lagi suara tanah, tidak ada lagi suara manusia, hanya keheningan yang tebal, keheningan yang seolah hidup. Ruh berdiri di dekat jasadnya, menunggu, meski ia tidak tahu apa yang akan terjadi.
Tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar ringan, seperti napas berat dari bumi itu sendiri. Pada detik itu, ruh menyadari bahwa kubur bukan tempat pasif. Ia hidup dan akan memperlakukan penghuninya sesuai dengan amal mereka. Bagi ruh orang beriman, kubur seolah retak dari sisi kanan. Dari celah itu keluar cahaya lembut, hangat seperti sinar fajar. Bau harum menyebar ke seluruh ruang kubur, aroma yang tidak pernah ia cium selama hidup. Angin lembut yang tidak berasal dari dunia berembus melewati wajahnya. Ruang yang semula gelap berubah lapang. Tanah memberi ruang seperti memeluknya. Di kejauhan, ruh bisa melihat taman hijau yang luas, dengan sungai jernih dan pohon-pohon tinggi. Inilah yang disebut Nabi sebagai taman dari taman-taman surga. Namun bagi ruh pendosa, kubur berubah secara sangat berbeda. Tanah yang tadi tenang tiba-tiba bergerak liar, seolah ingin menelan seluruh tubuhnya. Dinding kubur mendekat perlahan, kemudian dengan cepat, seperti sesuatu yang hidup ingin menghancurkan tulang belulang. Siksaan ini digambarkan Nabi sebagai himpitan kubur dan tidak ada yang lolos darinya kecuali yang diringankan oleh amal. Ruh merasakan tekanan itu mengalir dari segala arah, menembus tubuh halusnya. Ia ingin berteriak, tetapi suara tidak keluar. Hanya rasa sesak dan ketakutan yang semakin tebal dalam kubur yang menyempit itu. Ruh pendosa mulai melihat makhluk-makhluk yang ia tidak kenal. Bentuknya tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya hewan. Mereka muncul dari dinding kubur, dari tanah yang basah, dari kegelapan yang menggantung. Mereka bukan setan, melainkan makhluk-makhluk yang ditugaskan untuk menyiksa pendosa. Setiap langkah mereka membuat ruh bergidik. Mereka mendekat perlahan, membawa suara-suara memekakkan telinga. Seakan-akan seluruh penyesalan hidup dikumpulkan dalam satu ruangan sempit. Di sisi lain, ruh orang beriman duduk tenang dalam kuburnya yang lapang. Malaikat datang membawa kabar gembira. Kubur menjadi tempat istirahat, bukan penyiksaan. Ia diperlihatkan tempatnya di surga setiap pagi dan sore, membuatnya tidak lagi takut pada hari kiamat, justru merindukan pertemuan dengan Tuhannya. Bagi pendosa, kubur menjadi tempat penantian yang panjang dan penuh siksaan, di mana setiap detik terasa seperti tahun. Pada akhirnya, kubur bukan sekadar tempat menunggu, tetapi tempat pembuktian sejati dari kehidupan yang sudah dijalani. Penyesalan tanpa akhir ketika kubur telah menampakkan wujudnya. Lapang atau menghimpit hal berikutnya yang muncul di dalam hati ruh adalah kesadaran terbesar, penyesalan. Bagi ruh pendosa, penyesalan itu terasa seperti tsunami yang tidak berhenti menghancurkan dirinya. Ia melihat seluruh hidupnya seperti film yang diputar ulang, tetapi versi tanpa sensor. Setiap dosa tampak jelas, setiap kelalaian terdengar keras, setiap kesempatan taubat yang ia abaikan terbentang di depan mata. Tidak ada penipuan, tidak ada alasan, dan tidak ada kesempatan kedua. Pada saat itu, ruh pendosa memohon, berteriak dalam batinnya, "Ya Allah, kembalikan aku. Aku ingin memperbaiki semuanya." Tapi ayat Al-Quran telah menjelaskan jawabannya. Tidak, itu hanyalah kata-kata yang ia ucapkan saja. Penolakan itu bukan karena Allah tidak mengasihani, tapi karena masa dunia sudah selesai. Ruh itu merasa dadanya runtuh. Ia menyadari bahwa selama hidup, ia selalu menunda taubat, berkata nanti saja, seolah ia yakin kematian tidak akan datang secepat itu. Sekarang, kata nanti berubah menjadi racun yang membakar tanpa henti. Setiap amal kecil yang dulu ia anggap tak penting, kini menjadi seperti emas yang ia dambakan. Setiap kebaikan yang ia abaikan terasa seperti pintu yang tertutup di depan wajahnya. Bahkan hal kecil seperti sedekah Rp1.000 atau senyuman kepada orang yang butuh dukungan, semua itu kini terlihat sebagai kesempatan emas yang ia buang. Ruh pendosa memukal-mukal dirinya, menyesali semua keputusan egoisnya, tetapi tidak ada yang berubah. Kubur tetap gelap, tetap sempit, tetap mencekam. Sementara itu, ruh orang beriman merasakan penyesalan yang berbeda. Bukan penyesalan karena dosa, tapi penyesalan halus karena tidak memperbanyak amal. Mereka berkata dalam batinnya,
Andai aku tahu surga seindah ini, aku pasti beribadah lebih sungguh-sungguh. Rasa penyesalan itu indah, bukan menyiksa. Kuburnya lapang, cahaya lembut mengalir dari arah yang tak dikenal, dan malaikat menemaninya dengan senyuman. Ia tidak takut, hanya rindu ingin bertemu Tuhannya. Namun bagi pendosa, waktu terasa seperti siksaan yang tidak pernah selesai. Setiap detik seperti tahun, setiap tarikan napas seperti dihimpit beban yang tidak terlihat. Ia mendengar suara-suara yang mengingatkan dosa-dosanya, suara yang berulang-ulang di kepalanya tanpa henti. Suara itu tidak berasal dari makhluk luar, tetapi dari dirinya sendiri. Penyesalan itu menjadi teman abadi sampai hari dibangkitkan. Inilah hukuman paling pedih, bukan api, bukan cambuk, tetapi kesadaran bahwa hidup telah ia sia-siakan. Ruh melihat tempatnya setiap hari setelah rasa penyesalan memenuhi ruang kubur. Ruh mulai memasuki fase yang jauh lebih panjang, fase menunggu. Namun, ini bukan menunggu biasa. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa setiap pagi dan sore, ruh diperlihatkan tempat kembali mereka, surga atau neraka. Bagi ruh yang beriman, cahaya dari tempatnya di surga tampak begitu terang, membuat dadanya terasa lapang. Tetapi bagi ruh pendosa, kilasan neraka itu seperti belati panas yang menusuk jantungnya. Tidak sekadar melihat, ruh merasakan setiap detailnya. Setiap pagi, cahaya lembut turun pada kubur orang beriman. Ia melihat taman luas dengan sungai jernih, istana putih, dan wangi yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Cahaya itu membuat kuburnya semakin lapang, bahkan seolah berubah menjadi ruang nyaman. Malaikat datang membawa kabar gembira dan berkata, "Inilah tempatmu hingga hari kiamat." Ruh beriman menangis, bukan karena takut, tetapi karena kebahagiaan dan kerinduan. Ia berharap waktu berjalan cepat agar bisa memasuki rumah sejatinya itu. Sebaliknya, setiap sore ruh pendosa diperlihatkan neraka. Mereka melihat api menyembur tinggi, rantai panas, dan makhluk-makhluk besar yang menjaga gerbangnya. Mereka mendengar teriakan dari rura lain yang telah berada di dalamnya. Pemandangan itu tidak hanya terlihat, tetapi terasa seperti panas neraka menyelinap ke dalam kubur mereka. Bukan setitik harapan, tapi ketakutan yang terus bertambah. Malaikat berkata dengan suara datar, "Inilah tempatmu, dan penantianmu baru dimulai." Kata itu saja cukup membuat ruh itu hancur. Hari demi hari di alam kubur tidak seperti hari di dunia. Waktunya berbeda. Satu sore bisa terasa seperti bertahun-tahun. Satu malam bisa terasa seperti 100 tahun. Bagi ruh beriman, waktu ini terasa seperti menunggu di ruang yang nyaman. Ada ketenangan, ada harapan, ada kebahagiaan. Tetapi bagi ruh pendosa, waktu itu terasa seperti ruangan tanpa oksigen. Setiap detik adalah siksa batin. Mereka tidak diikat, tidak disiksa secara fisik, tetapi hatinya hancur berkeping-keping. Dan di tengah semua itu, ruh sadar satu hal besar. Apa yang ia lihat setiap hari adalah hasil dari hidupnya sendiri. Allah tidak menzalimi siapapun. Setiap keputusan, setiap pilihan, setiap dosa atau amal kecil, semuanya berkumpul menjadi gambaran masa depan ini. Maka setiap kali cahaya surga muncul, ruh beriman semakin kuat. Dan setiap kali neraka diperlihatkan, ruh pendosa semakin tenggelam dalam rasa bersalah dan ketakutan. Inilah penantian yang tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditukar, tidak bisa dinegosiasi. Ini adalah hasil akhir dari hidup. Kesadaran penuh, aku sudah mati. Setelah seluruh proses alam kubur dilalui penarikan ruh, melihat jasad, dimandikan, diusung, diturunkan ke liang lahat, ditanya munkar nakir, diberi gambaran surga atau neraka. Ada satu momen yang sangat tenang, tapi menakutkan. Sunyi, tidak ada suara dunia, tidak ada langkah manusia, hanya ruh seorang diri, duduk di ruang kubur yang menjadi rumah barunya. Disitulah akhirnya muncul satu kalimat yang begitu kuat dan tidak bisa dibantah. Aku sudah mati. Tidak lagi kemungkinan hidup, tidak lagi pengampunan dari manusia, tidak lagi kesempatan memperbaiki amal. Inilah final. Kesadaran itu tidak datang seperti pintu yang dibanting. Ia datang perlahan, menyayat dari dalam. Ruh mulai menyadari
bahwa dunia yang dulu ia anggap segalanya, kini terasa seperti mimpi yang jauh. Tidak ada lagi rumah, pekerjaan, hobi, atau ambisi. Semua itu hilang seperti asap. Ia melihat bayangan-bayangan kehidupannya, keluarga yang ia tinggalkan, anak-anak yang ia cintai. Doa terakhir yang ia ucapkan, semua itu kini hanya kenangan tanpa tubuh. Kematian membuatnya sadar bahwa dunia hanyalah persinggahan singkat, dan ia sudah melewatinya. Untuk ruh beriman, kesadaran ini terasa seperti hembusan angin lembut. Ada ketenangan penuh penerimaan. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi ia berusaha. Ia pernah jatuh, tapi ia bangkit. Ia pernah salah, tapi ia bertobat. Dan sekarang, ia duduk di kubur dengan cahaya yang menemaninya. Kesadarannya membuatnya tersenyum kecil, bukan bahagia sepenuhnya, tetapi damai. Ia berkata pada dirinya, akhirnya aku menuju tempat yang Allah janjikan. Namun bagi ruh pendosa, kesadaran itu seperti pukulan palu raksasa yang menghancurkan hatinya tanpa ampun. Ia sadar bahwa semua pintu kesempatan telah tertutup rapat. Tidak ada besok, tidak ada nanti, taubat, tidak ada masih muda. Kata-kata itu kini berubah menjadi jeratan besi. Ruh itu menangis tanpa air mata, merintih tanpa suara, menjerit tanpa bibir. Ia berkata dalam batinnya, kenapa aku sia-siakan hidupku? Kenapa aku tidak syalat dengan benar? Kenapa aku tidak tinggalkan dosa itu? Semua penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Di titik inilah ruh benar-benar mengerti apa itu kematian. Bukan sekadar berhentinya napas, bukan sekadar perpisahan dari tubuh. Kematian adalah perpindahan total dari dunia yang penuh pilihan ke alam di mana pilihan sudah tidak ada. Islami menjelaskan, hidup adalah ladang amal, kubur adalah tempat menerima hasilnya. Dan ketika ruh duduk sendirian di dalam kuburnya, ia tidak bisa berkata apapun selain menerima kenyataan pahit atau manis itu. Kesadaran penuh ini begitu kuat hingga mengubah seluruh pandangan ruh terhadap apa itu hidup. Dan ia berbisik dengan lirih seolah kalimat terakhir, aku sudah mati, dan inilah balasan dari hidupku.